Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Saleha. Saya adalah mahasiswa PPG UKSW Salatiga Angkatan 2. Saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, pekerjaan di sekitarku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ini? Sudah masuk semua? Tahu? Belum. Belum? Wah Indi. Ya, kita sambil menunggu ya. Kita sambil menunggu ini masuk. Ibu tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sepertinya kurang bersemangat, Bita. Bita kurang bersemangat. Sudah sarapan belum, Bita? Sudah. Udah, kita coba Ibu ulang lagi ya. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Tak dengar tuh. Suara Ibu kedengaran? Kedengaran. Jelas ya. Nanti kalau suara Ibu nggak jelas, kamu kasih tahu. Kalau suara Ibu udah kedengaran, kamu kasih tahu. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa. Ya, silakan Bita pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pimpin doa, ajak teman-temannya berdoa dulu. Teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. Doa mulai. Mantu. Yuni. Karena dua iya panastain. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita sebelum belajar itu wajib berdoa ya, supaya diberikan ketenangan dan diberikan ketenangan untuk bisa menerima materi pembelajaran dengan baik. Tolong perhatikan Indi, jangan sibuk ya nak ya, jangan sibuk sendiri, perhatikan. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Umar Faiz, Hafiz, tolong perhatikan Ibu semuanya. Fokus saja nak ya, fokus sama Ibu ya. Ya, di masa pandemi begini, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan cara apa nak? Pertama, jaga
Jaga jarak. Jarak. Jaga jarak. Jaga jarak. Ya, kemudian pakai Harus cuci tangan. Masker. Pakai masker. masker saat bepergian. Jadi masker itu jangan lupa kamu pakai saat kamu bepergian. Terus terakhir cuci Tangan. tangan menggunakan sabun dan air Yang bersih. Yang mengalir. ya. Sering-sering ya, sering-sering cuci tangan. Jadi kalau sudah selesai ngapain, dari mana, pegang apa, kamu cuci tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi dulu, nyanyi lagu wajib nasional yang berjudul Hari Merdeka. Semuanya bisa ya ikutin Ibu nyanyi? Bisa. Ya, kita nyanyi bersama. Mic-nya silakan di-on semua. Kita nyanyi Hari Merdeka. Bu. Semangat dan rasa nasionalisme. Siap ya? Ya. Itulah hari kemerdekaan. Hari merdeka sekali negara kita. Oke, selesai. Nah, di lagu tadi, lagu Hari Merdeka itu terdapat jiwa rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itu merupakan jiwa bangsa Indonesia yang terus melekat di dalam diri manusia selama ia masih hidup. Jadi, diri manusia, warga Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Jadi kita memiliki jiwa nasionalisme. Ngerti? Ngerti. Ya, bagus sekali. Mengerti. Mengerti. Di belakang nyanyi. Oh, salah diem. Tapi fokus ke pelajaran. Fokus ke pelajaran, nak. Kita belajar. Kita mulai belajar, kita sudah nyanyi, nanti kita nyanyi lagi di penghujung pelajaran. Sekarang kita fokus dulu belajarnya. Profesi atau pekerjaan apa saja yang ada di sekitarmu yang kamu ketahui. Coba kamu ingat-ingat di sekeliling kamu itu ada profesi. Yang mau jawab angkat tangan dulu ya. Ya. Hafiz. Ada profesi apa yang ada di sekitarmu? Sebutkan satu saja. Nelayan. 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 Indi, apa Indi? Petani. Petani ya. Kalau Bita? Kebun. Ai diam. Ai. Bita apa Bita? Pedagang. Pedagang. Ada lagi? Lai.
Ai? TI. Iya. Ya. Ada nelayan, ada pedagang, ada apa tadi, petani, ada kerja TI ya. Yaitu merupakan pekerjaan itu yang ada di sekitar kamu tuh. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, pekerjaan di sekitarku. Nah, tadi kan Ibu tanya kan ada tentang pekerjaan yang ber-TI, ada yang berdagang, ada yang nelayan, petani. Hari ini kita akan membahas tentang itu, pekerjaan di sekitar kita. Pekerjaan di sekitar. Tujuan pembelajarannya, 1, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, Ibu harap kalian dapat menilai cerita dengan detail. Kemudian tujuan yang kedua, setelah mengamati video, Ibu harap kalian dapat membandingkan 2 jenis pekerjaan yang berpengaruh terhadap keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dalam bentuk diagram Venn dengan rinci ya. Tujuan ketiga, setelah mengamati gambar, Ibu berharap kalian dapat menganalisis kegiatan ekonomi berdasarkan gambar secara lengkap. Tujuan keempat, setelah mengamati gambar, Ibu harap kalian dapat menuliskan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar secara lengkap. Yaitu kita masuk ke materinya ya, kita masuk ke teks sosok pekerja. Ini tentang teks sosok pekerja. Ibu suruh siapa yang mau baca ya? Siapa yang mau bantu Ibu baca? Saya. Bita dulu. Ya, Bita dulu tadi yang angkat tangan. Ya, Bita dulu ya. Bisa lihat Bita? Jelas nggak lihatnya, Nak? Bisa. Dengarkan ya, yang lain dengarkan dulu. Nanti gantian. Silakan Bita. Sosok pekerja. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Bentar, Nak, bentar. Bita, Ibu potong dulu. Tadi ada yang dilangkahi itu, Nak. Coba diulangi sampai Maluku Utara. Di sekolah ini jangan langsung ke Pak Weli, ke muridnya juga gitu. Ulangi dari di sekolah ini ya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-murid asal-usul. Kecerdasannya. Sudin Adolfi Bongan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Oke, terima kasih Bita. Bagus sekali ya, bacanya lancar, jelas, nyaring. Untuk selanjutnya, ya tadi tepuk tangan dulu buat Bita ya. Sekarang selanjutnya, Ibu suruh Indi. Indi, bisa lihat Indi? Bisa lihat? Bisa. Ya, Indi silakan baca Indi, lanjutkan. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana. Ya. Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin sampai hari. Setiap hari. Ya, setiap hari. Lanjutkan. Nggak apa-apa. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau.
Ya, terus? Andai saja gaji cukup untuk mendanai Sudin ke kota. Pikirnya. Pikirnya. Wah, lanjutkan. Makasih Indi. Kita sekarang lanjutkan Hafiz ya. Suatu terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang. Pak Weli itu adalah Pak Weli. sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gerobokan. Dia itu senang melihat murid-muridnya dapat belajar dengan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Nah, pada suatu hari, Sudin ingin Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga. Sudin itu muridnya ya. Ya, dia mau Sudin itu mendapat pengalaman untuk mengikuti lomba apa tadi, Nak? Pidato. Ya, lomba pidato. Tapi Pak Weli itu bingung. Lomba pidato. Dia tidak punya dana. Ya, lomba pidato. Pak Weli itu bingung. Dia tidak punya dana. Bagaimana ya caranya dia memperoleh dana? Dia mikirnya seandainya saja gaji saya itu cukup untuk memberangkatkan Sudin. Muridnya tadi, seandainya cukup. Ternyata uangnya nggak cukup. Jadi dia bicara, setelah dia lihat di halaman belakang sekolah itu banyak sekali buah pisang, dia langsung punya ide untuk mengundang siapa saja tadi yang diundangnya. Kepala desa, terus? Ibu guru. Kepala desa, ya, ketua RT, ketua RW. Jadi pisang ya nak, pisang yang sudah masuk ke sekolah itu dipanennya terus RT, terus kepala desa untuk datang di acara apa tadi? Mau diapakan tadi? Ke belakang. Ya, pisangnya itu dilelang. Sebelum lelang dimulai, dia ngasih tahu kepada toko-toko yang datang tadi, kalau uangnya itu untuk mendanai Sudin siswanya ikut lomba di mana? Di kota ya? Di kota. Jadi para undangan tadi merasa kagum sekali sama Pak Weli. Jadi mereka setelah lelang dimulai, lelang pisangnya itu langsung habis. Jadi uangnya juga cukup untuk mendanai Sudin ke kota. Ya, terus Sudinnya bagaimana? Sudinnya juara apa enggak? Ya. Sudinnya juara. Juara. Ya, dia berhasil juara 1 lomba pidato. Ya, Pak Weli merasa senang. Oke. Pertanyaannya, kalian siapkan buku sama pensil, sama pulpen? Sudah? Sudah. Ya, siapkan bukunya. Ya. Sudah. Pertanyaan, apa pendapatmu mengenai teks di atas? Silakan ditulis. Pendapat kalian tentang cerita Pak Weli tadi bagaimana? Ya. Ini. Kalau ada kesulitan, Apis, bisa, Pis? Pendapat kamu mengenai teks di atas? Pendapat kamu bagaimana tentang cerita tadi? Bagus. Ya, ditulis. Pendapatnya ditulis ya, Nak ya? Kalau ada kesulitan, silakan tanya sama Ibu. Sudah ya? Ya, kalau sudah, Ibu tanya Hafiz dulu. Hafiz, pendapat kamu mengenai teks di atas tadi, teks tentang Pak Weli tadi bagaimana, Nak? Ini apa nih? Coba bacakan jawabannya. Coba Apa nih? jawabannya. Aduh, uang lagi. Ayo apa kaki kamu? Ya. Bagaimana? Bagus. Ya bagus. Kamu suka tidak cerita di atas? Cerita yang Pak Weli tadi bagus. Suka enggak? Suka. Suka. Alasannya kenapa? Karena Pak Weli
menolong Sudin dengan memanen pisang. Karena Pak Weli menolong. Tadi jawaban yang ke satu di tadi. Yang lain diam dulu nak ya. Karena Pak Weli menolong apa tadi? Sudin. Menolong Sudin untuk pergi berangkat ikut lomba pidato ke kota ya. Iya. Pak Weli itu merupakan sosok yang membantu, yang sangat membantu Din. Dia pekerja keras. Ya oke, bagus Hafiz. Bagus sekali Hafiz ya. Coba Ibu tanya Dita. Dita bagaimana kali? Sudin dia melihat Pak Welinya itu bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan dana. Dia tidak mengecewakan Pak Welinya. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menang. Akhirnya dia mendapat juara 1 nasional. Iya, juara 1 pidato tadi nak ya. Terus bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat? Ini kepala dinas, yang lain tuh bagaimana? Mereka bagaimana? Apakah sikap mereka bagus menanggapinya? Bagus. Ya, mereka itu menerima niat Pak Welinya itu sangat luar biasa sekali. Jadi sangat mengapresiasi bagaimana perjuangan Pak Weli untuk bisa memberangkatkan muridnya itu untuk ikut lomba itu sangat diacungkan jempol sama kepala dinas, kepala desa, dan ketua-ketua lainnya. Jadi mereka mensukseskan pelelangan pisang tadi ya, dan akhirnya biayanya pun terpenuhi. Ya, ini wajib uji contoh ya. Ini kita sebagai siswa boleh bagus sekali mencontoh tentang Sudin tadi. Nanti Pak Weli, siapa tahu nanti kamu besarnya nanti jadi kepala sekolah, jadilah kepala sekolah yang peduli seperti Pak Weli. Ini nak tadi kan tentang pekerja. Ini di sini kita Ibu. Tadi gambar apa? Gambar apa di sini? Dan ikan dan tukai harimau. Ya, tadi Ibu tanya Hafiz tadi pertama Ibu tanya pekerjaan apa tadi Pis yang kamu jawab yang ada di sekitarmu Pis? Nelayan. Dengan nelayan. Kamu lihat di sini siapa ini? Pekerjaan apa yang dia ada di sini? Nelayan ya. Ini nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat Harimau. Harimau. Ini nelayan. Kalau bom ikan ini dia menggunakan bahan peledak untuk mendapatkan ikan ya. Kalau pukat harimau ini dia menggunakan pukat, nelayan yang ini dia menggunakan pukat yang besar. Jadi ikan-ikan semua terjaring ke dalam itu. Yang kecil-kecil semua masuk ke dalam. Menurut kamu mencari ikan seperti ini bagus atau enggak, Nak? Enggak. Udah, Bu. Kenapa enggak bagus? Bukannya ini malah ikannya dapat banyak, Bu? Enggak? Bagaimana menurut kamu? Merusak sistem di laut. Ya, satu-satu coba. Apis merusak apa, Pis? Merusak ekosistem alam. Merusak Di laut. alam di bawah laut ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini sama-sama nelayan, sama-sama mencari ikan, sama-sama menggunakan jaring, sama-sama menggunakan perahu. Tapi ada bedanya. Bagaimana bedanya? Kita cari sama-sama ya, bedanya ya. Ya, di sini kita akan membuat diagram Venn. Nah, Ibu mau sisihkan. Kita akan membuat diagram Venn tentang nelayan tradisional dan nelayan modern. Bisa dengar suara Ibu? Bisa. Ya. Diagram Venn ini, kamu bisa ya buat diagram Venn ya? Yang tengah-tengah ini adalah persamaan. Persamaan dari nelayan tradisional sama kita langsung bikin bersama. Ya, kita langsung bikin sama-sama. Nanti Ibu ketik di sini. Nah, di sini langsung tadi bentar, maaf. Ibu
Skip dulu ya di sini. Bentar. Ya, ini ya. Ibu yang Tadi nak persamaan Aura ada apa saja? Nelayan tradisional sama nelayan modern tadi persamaannya apa saja? Sama-sama mencari. jaring kapal. Oh, sama-sama. Ikan. Nah, sama mencari ikan. Bentar ya nak ya, kita isi pelan-pelan. Mencari Ikan aja. ikan. Tidak. Ya, ngerti semua ya? Bagus tak ya? bagus. Iya. Umar Faiz sama Indi. Nah, duduk ini jangan terlalu dekat. Kita harus jaga. Jaga apa tadi? Jarak. Jaga jarak. Iya, jaga jarak. Nggak nempel-nempel gitu. Maskernya mana maskernya? Dade, Bu. Kan maskernya dipakai sayang? Maskernya dipakai Faiz. Nah. Ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan ya. Iya. Oke, lihat gambar ini. Tadi kita bahas tentang nelayan. Sekarang kita akan masuk ke ini, lihat. Kegiatan apa itu? Ekonomi. Ekonomi. Ya. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini, Nak? Nelayan. Gambar nelayan. Nelayan. Ikan. Kemudian dia mendapatkan ikan, terus ikannya diapakan ini? Kapal. Dijual kepada Pengepul. pengepul. Menjual ke pengepul. Iya, menjual ke pengepul. Kemudian oleh pengepul ikannya diapakan? Di supir. Dibawa supir ke pasar. Iya, ikannya diangkut supir ke pasar menggunakan apa ini? Mobil. Biasanya yang bawa mobil. Mobilan. Yang tukang bawa mobil itu siapa? Supir. Supir. Dibawa ke pasar, kemudian di pasar ikannya dibeli oleh siapa ini? Pedagang, ibu-ibu, pedagang. Ya, dijual bawa ke pasar, terus dijual oleh pedagang dan dibeli oleh ibu-ibu. Kemudian ikannya diapakan? Masak. Ikannya dimasak. Dimasak. Nah, terus setelah itu dikonsumsi. Nah, betul. Dikonsumsi. Iya, bagus. Masih semangat, Nak? Sampai sini masih semangat? Masih. Tapi hujan. Kalau sudah Mas. di ini kan dulu badannya, digerakkan dulu. Silakan berdiri, Bita. Kita gerak-gerak dulu. Ya, udah ini. Kita gerak-gerakkan dulu badannya, silakan. Ya, kakinya. Biar enak. Kakinya ya, tangannya. Enak gimana? Bagaimana rasanya? Udah. Sudah? Ya, Bu. Sudah. Kemudian di gambar tadi jenis barang yang diperjualbelikan apa? Ikan. Ya, ikan. Yes. Kalian sangat semangat, Ibu suka lihatnya. Hafiz mana Hafiz? Hafiz kok hilang Hafiz ya? Habis tidur. Hafiz, posisi Hafiz. Ya. Hafiz, Nak. Hafiz dengarkan Ibu, Nak. Hafiz, dengarkan Ibu sayang. Nah, dengar baik-baik ya. Kita itu belajar dimanapun berada kita harus disiplin. Ya. Jadi kita nggak seenaknya mau rebahan, kita nggak seenaknya mau gaya apa.
Jadi harus disiplin ya. Kamu ngantuk ya, Pis? Ya, ada, stop. Jadi belajar dimanapun itu harus disiplin ya. Nggak boleh suka-suka hati, mau rebahan, mau apa, nggak boleh. Kalau mau buang air kecil atau mau permisi kemana, tetap izin seperti di kelas. Jadi tidak boleh sembarangan ya. Dengar itu. Paham, Hafiz? Paham, Nak? Hafiz, paham? Apa nih? Itu bisa, Bu. Tuliskan kegiatan ekonomi di Ya, bikin satu orang yang memuat jenis ke satu orang 2 saja ya. kegiatan ekonomi lapang pekerjaan nelayan, no? Indi kalau ada kesulitan, kalau mau tanya, saya sama Ibu, Nak. Nggak apa-apa, Nak. Kegiatan ekonomi. Nah, sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Apa sudah? Sudah, Bu. Ya, bagus. Sekarang Ibu tanya. Nah, dari Faiz, kegiatan ekonomi apa saja? Faiz dulu. Faiz dulu apa Hafiz dulu? Nelayan. Dulu. Faiz, Bu. Faiz. Tapi Ya, Faiz tadi apa saja, Nak, Faiz? TI, pedagang. Nelayan, petani, dan pedagang. Nelayan, petani, dan pedagang. Ibu suka semangatnya hari ini, semangat sekali. Oke, setelah kita menyimak cerita, terus pekerjaan, kita akan mendengarkan lagu. Kalian boleh ikut nyanyi yang tahu lagunya? Ya, Bu. Mulai ya. Semua Bu. baik adanya. Kalau mau gerak juga nggak apa-apa. Mau ikut gerak nggak apa-apa, yuk. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Pilot mengendarai pesawat, dokter memeriksa pasiennya, satpam menjaga keamanan, koki membuat kue. Banyak alatan, orang bekerja, semua profesi baik adanya, mencari nafkah, amalkan ilmu, atau memperkaya pengalaman. Nah, Bita, apa yang kamu pelajari hari ini, Bita? Tentang pekerjaan atau profesi. Pekerjaan atau profesi. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. 1, semua pekerjaan memiliki tujuan. Tujuannya bisa untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, Bita? Ya, Bu. Ya, perhatikan Ibu ya. Tuh. Terus kesimpulan kedua, mencari ikan dengan menggunakan bom ikan dan pukat harimau dapat merusak ekosistem bawah laut. Ya. Sudah habis ya bukunya ya. Sekarang kesimpulan yang ketiga, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Sampai sini Bu harap kalian paham semua. Paham? Paham. Paham. Bagus sekali.
jam. Oke, kita akan mengerjakan link evaluasi. Linknya Ibu kirim ke grup SD, ke grup kita ya. Ibu kirim linknya ke grup. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti kita masuk lagi Zoom-nya. Ya, Nak ya? Kita tadi siapa saja tokoh yang ada dalam cerita pekerja keras. Ya, benar Bita ya. Dengar. Dengar. Nah, terus amati gambar berikut. Apakah di bawah ini menunjukkan sikap melestarikan alam? Jelaskan pendapatmu. Tidak, karena dapat merusak ekosistem laut. Ya, benar Bita. Terus jelaskan perbedaan nelayan dengan cara tradisional dan menggunakan teknologi modern. Nelayan tradisional, pukat yang kecil dan menggunakan kapal kecil, kalau nelayan modern menggunakan pukat besar dan menggunakan kapal besar. Iya, benar. Nah, itu beberapa contohnya. Ada lagi contoh lain. Tadi apa saja tadi selain pukat-pukatnya? Kalau nelayan kecil, tradisional, berlayarnya kapan, Bita? Tidak menggunakan bahan bakar. Tidak menggunakan bahan bakar, terus malam hari ya biasanya ya, tidak menggunakan radar juga. Nah, kalau nelayan modern dia menggunakan bahan bakar, terus berangkatnya itu dia bebas, nggak harus malam hari, karena dia menggunakan mesin. Kalau nelayan tradisional kan dia mengandalkan angin. Terus ini soal selanjutnya, tuliskan 3 kegiatan yang menghasilkan barang: pengrajin kayu, petani, dan nelayan. Ya, petani menghasilkan buah-buahan, sayur-sayuran ya. Nelayan menghasilkan ikan. Pengrajin kayu bisa menghasilkan apa saja coba Bita? Pengrajin kayu tadi bisa menghasilkan kursi ya. Meja, lemari. Meja, lemari banyak sekali ya. Nah, terus ini pertanyaan terakhir. Ya. Kegiatan produksi yang berada di daerah sekitarmu. Nelayan, petani. Ya. Ini evaluasi bahas satu saja ya mungkin. Hari ini demikian saja yang sudah kita pelajari. Sebelum kita menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa setelah belajar. Silakan Pak Is. Pak Is, pimpin doanya Pak Is. Alah. Salah dimain mecer. Jangan dulu mic-nya. Oh, ayam 60 website data Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri. Marilah kawan-kawan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke. Aduh, melayar Ya. Itu harus tetap protokol kesehatan. Karena apa saja ini? Jaga jarak. Pakai masker. Pakai masker dan sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ya. Baiklah Nak, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana?